Shalom, bersukacita kembali kita dapat berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7, di mana kita akan setia dan tekun untuk belajar firman Allah. Supaya lewat program ini bukan hanya Tuhan disenangkan, tapi juga kita mendapatkan berkat-berkat dari setiap perenungan firman Tuhan dan pembelajaran firman Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, mari setiap kali kita ikut dalam Bible Study ini, saudara betul-betul fokus, betul-betul memperhatikan, membaca, merenungkan, dan kesempurnaannya adalah melakukan. Nah, hari ini saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Ulangan pasal yang ke-28 tentang dua perkataan yang sangat menentukan bagi kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Yang pertama adalah berkat dan yang kedua adalah kutuk. Sebelum kita membaca dan mengerti akan kehendak Allah ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita minta lawatan Tuhan supaya Tuhan menjamah kita dan kita dibuat mengerti akan setiap kehendaknya lewat firman Allah hari ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati kebaikannya. Kita nikmati urapannya. Kita nikmati kasihnya. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Dia. Tuhan yang selalu memperhatikan anak-anaknya. Kasihnya mengalir. Cintanya tidak pernah berhenti kepada kita. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu, tak dapat kami hitung Tuhan, begitu banyaknya pertolongan-Mu. Hari lepas hari selalu baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kami bersyukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat segala yang kau lakukan. Kami berterima kasih untuk semua yang kami terima. Sungguh Engkau baik, Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu nyata Tuhan, kasih-Mu nyata Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah
seumur hidupku. Amin, amin Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin Tuhan. Begitu besar kasih-Mu buat kami semuanya. Begitu besar cinta-Mu buat kami umat-Mu ya Tuhan. Engkau selalu memberkati kami. Engkau menepati janji-janji-Mu. Engkau selalu menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Itulah sebabnya kami berikrar di hadapan-Mu. Kami tetap akan taat setia, menyembah Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan. Terangi kami dengan Roh-Mu, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, dan kami imani sebagai sebuah tindakan iman. Maka itu mendatangkan berkat buat kami semuanya. Roh Kudus, jamah kami, urapi hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saudara, kalau saudara ingat, pertemuan terakhir kita tentang batu peringatan dan mezbah di Gunung Ebal, kita mendapatkan satu kalimat yang penting, yaitu diamlah dan dengarkanlah, hai Israel, sebab engkau ini adalah umat Allah Tuhanmu. Nah, saudara, itu berkaitan erat dengan ketetapan Tuhan, karena Tuhan akan menyediakan dua hal bagi orang percaya. Dua hal ini penting, dua-duanya saudara. Penting dalam arti yang satu harus kita raih, dan satu lagi jangan sampai menimpa kita. Dua hal itu adalah yang pertama tentang berkat, dan yang kedua tentang kutuk. Ingat ya, berkat yang selalu kita minta, kita nantikan, kita damba-dambakan dari Tuhan. Sementara kutuk itu yang kalau bisa betul-betul jangan sampai menimpa kita. Nah, puji Tuhan saudara, Alkitab kita memberikan arahan. Firman Allah atau kitab suci kita ini memberikan arahan buat kita semuanya, supaya kita mendapatkan berkat dan jangan mendapatkan kutuk. Itu hebatnya Allah. Jadi mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena sebelum Allah memberikan berkat atau menjatuhkan kutuk, kita sudah diberikan peringatan. Nah, seperti apa saudara peringatannya? Mari saya akan bacakan berkelanjutan ya. Jadi berkat itu seperti apa, kutuk itu seperti apa, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 itu tentang berkat, lalu selanjutnya nanti ayat 15 sampai 19 tentang kutuk. Demikian firman Tuhan. Ulangan 28. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi.
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Nah, ini pengantar dari janji berkat. Di ayat 7 sampai ayat 14 itu konsekuensinya berkat itu, saudara. Jadi ada pengembangan berkatnya, gitu ya, pengembangan berkatnya. Nah, tentang berkat itu. Sekarang tentang kutuk, saudara. Di ayat yang ke-15 sampai 19. Tuhan berkata seperti apa? Ini tentang kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Nah, dari ayat 15 sampai 19 ini pengantar tentang kutuk. Lalu penjabarannya, perluasan kutuk itu dari ayat 20, saudara, itu sampai dengan ayat yang ke-46. Bayangin, saudara. Peringatannya lebih banyak kutuk daripada berkat, saudara. Kenapa? Karena memang manusia cenderung untuk lalai melakukan firman Allah. Lalai untuk mendengarkan dengan cara mendengar. Seperti yang saya uraikan pertemuan terakhir itu. Ya, yang sungguh-sungguh mendengar Shema Israel ini. Gitu. Nah, mari kita lihat, saudara, pengertian tentang berkat dan kutuk ini. Ketika orang ingin mengingatkan saudaranya misalnya, atau orang tua kepada anaknya, supaya mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh, maka orang tua itu akan berkata, dengarkanlah. Dengarkanlah. Bahkan dikatakan, hei, dengarkanlah. Seperti yang kemarin kita pelajari. Diam dan dengarkan. Artinya ini penting. Ya. 2 kali perkataan, dengarkanlah, ya, baik itu pada posisi berkat maupun dengarkanlah pada posisi kutuk, saudara. Ini menandakan umat Israel harus mendengar secara sungguh-sungguh. Secara sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak, Allah sudah tidak bisa lagi, ya, menolong mereka. Ya, Allah sih bisa, tapi Allah terikat kepada aturan dan hukumnya, bukan? Allah sudah memperingatkan. Kalau engkau mendengar, melakukan, maka ini hasilnya. Tadi di ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Tapi kalau engkau tidak, ya, dengarkanlah, kalau engkau tidak melakukan, ini hasilnya. Jadi sebenarnya kita mendapatkan berkat atau kita mendapatkan kutuk itu, saudara, itu adalah respon kita dengan cara mendengar apa yang Tuhan katakan buat kita semuanya. Sekali lagi ya, mendengar ini bukan hanya dari telinga, tapi mendengar ini betul-betul dilakukan, dijalankan, diperbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ini arti penting dari kata mendengar. Nah, mari kita lihat, saudara, tentang berkat, saudara. Seandainya bangsa Israel mendengarkan suara Tuhan dengan cara mendengar yang seharusnya tadi, kemudian melakukan segala perintahnya, ya, maka Tuhan akan memberikan tempat yang lebih utama bagi mereka
melebihi semua bangsa-bangsa lain. Ini, waktu saya baca yang pertama ini, saudara, kok Tuhan nomor satu memberikan janji berkat kepada bangsa Israel yang mau mendengarkan dengan secara mendengar sesungguhnya itu tempat yang lebih utama. Gitu. Saya renungkan itu, saudara. Kenapa ya? Begini, saudara. Ketika Allah menciptakan matahari, ketika Tuhan menciptakan bulan dan bintang, ketika Tuhan mengadakan air, ya, Tuhan menumbuhkan tanam-tanaman, sesungguhnya itu bagi semua umat manusia. Ketika ada binatang berkeriapan di muka bumi ini, atau di dalam air, di laut, sesungguhnya itu bagi semua umat manusia. Ada terang, ada gelap, ada siang, ada malam. Sesungguhnya itu diperuntukkan untuk semua manusia di muka bumi ini. Tetapi terhadap janji Allah yang satu ini, bahwa Israel akan mendapatkan tempat yang lebih utama di antara bangsa-bangsa lain. Artinya mereka menjadi bangsa yang khusus, mendapatkan perlakuan lebih daripada bangsa-bangsa lain. Artinya apa, saudara? Bangsa Israel dikhususkan Tuhan untuk mendapatkan berkat yang istimewa. Sekarang kita mengerti. Ada berkat yang ya biasa saja, ya, seperti hujan, terik matahari, semua manusia bisa merasakan. Tapi kalau ada perlindungan, damai sejahtera, kemenangan atas masalah, sukacita dalam segala suasana, bukankah itu kita lebih daripada mereka yang hanya dapat menikmati matahari dan hujan, saudara? Ini maksudnya. Begitu hebatnya Allah bagi bangsa Israel. Mereka cuma diminta, dengarkanlah dan lakukan perintah Allah, maka engkau dapat berkat istimewa. Mereka akan memperoleh rangkaian berkat. Tadi dikatakan ya, dijelaskan ya. Baik di tempat kerja, mereka akan diberkati. Keturunan mereka akan diberkati. Tadi buah kandungan tadi, saudara. Hasil pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga. Bahkan dikatakan ketika engkau pergi dan pulang pun engkau diberkati. Ini sebuah janji Allah yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Ya, dulu bagi mereka bangsa Israel. Alkitab itu firman Allah bersifat progresif. Ini berlaku juga buat kita yang mendengarkan, membaca, merenungkan dan melakukan. Maka apa yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, demikian pula akan dilimpahkan buat kita semuanya. Bagi yang mendengarkan suara Tuhan dengan cara yang sungguh-sungguh, seperti seharusnya yang Allah perintahkan. Berkat istimewa, saudara. Ya, kalau diutamakan dari bangsa-bangsa yang lain itu artinya berkat istimewa. Ini pengertiannya. Dan tidak cukup sampai di situ. Bahkan dikatakan di ayat 7, saudara. Nanti sama ayat 10 ya, ayat 7 sampai 10. Saya sampaikan saja begini. Mereka juga akan ditakuti oleh para musuh-musuh mereka. Bahkan sebelum berperang pun, musuh-musuh udah pada takut sebenarnya, saudara. Kenapa? Berkat istimewa tadi. Berkat khusus tadi. Ayat 9 dikatakan menjadi bangsa yang kudus. Ya, akan dilimpahi dengan kebaikan dalam buah kandungan. Bahkan hasil ternaknya dan hasil bumi akan diberkati Tuhan. Ayat 10 sampai 11. Luar biasa. Allah menjanjikan berkat kepada umat pilihannya jika mereka mendengarkan. Nah, itulah sebabnya, saudara, mengapa rabi-rabi Israel itu, rabi-rabi orang Yahudi itu, ya, nanti ya di dalam mulai dari Ulangan 6 ya sampai dengan kitab Ulangan ini, kata-kata Shema Israel itu penting. Dengarkanlah hai Israel itu penting. Ya, ada bagian-bagian Shema Israel yang menyatakan bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang satu, ya, Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad.
Itu dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang satu. Yaitu Tuhan Allah kita, Adonai Elohenu. Dengarkanlah hai Israel, kalau engkau pengen mendapatkan berkat. Dengarkanlah hai Israel, kalau kamu jangan sampai dapat kutuk, semua ada. Makanya kata dengarkanlah, itu menjadi kata yang penting bagi orang Yahudi. Ketika mereka ingin mendapatkan janji-janji Allah. Diuraikan dengan sangat rinci, saudara. Ya, ini. Tuhan berjanji akan membuka perbendaraannya yang melimpah. Langit akan memberikan hujan pada masanya. Dan memberkati segala pekerjaan mereka sehingga apa? Dapat bukan menghutang tapi memberikan hutangan. Artinya memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. Saudara, kalau saudara pelajari tentang ekonomi modern ya saudara. Bangsa Israel sampai dengan sekarang ini, bangsa yang sangat diberkati Tuhan. Ya. Bangsa yang menguasai dalam semua segi sendi kehidupan manusia. Ya ekonomi, ya pertahanan, ya budaya, ya ilmu pengetahuan, wah semuanya dikuasai oleh mereka. Ya. Tuhan akan mengangkat mereka ya, menjadi kepala yang memimpin bangsa-bangsa lain. Dan sepanjang perjalanan mereka dibuat naik dan tidak turun. Itu ayat yang ke-13 saudara. Luar biasa ya. Allah berjanji. Dan kalau saudara perhatikan dan jeli sampai dengan saat ini. Allah menggenapi itu saudara. Yang taat diberkati. Yang setia melakukan firman Allah akan dilimpahi dengan berkat-berkat ilahi. Tapi sebaliknya. Bagi mereka yang tidak taat, tidak mendengarkan dengan cara yang seharusnya, maka Allah akan menimpakan kutuk buat mereka. Ya, menimpakan kutuk buat bangsa Israel. Nah, mari kita lihat saudara. Di dalam kutuk ini saudara, Allah menyatakan bahwa karena ketidaksetiaan, karena ketidakpercayaan kepada bangsa Israel. Ya. Lihat, Allah Israel itu adalah Allah yang penuh kasih namun juga adil. Ingat ya, dua sisi ini saudara. Dia penuh kasih namun juga adil. Di satu sisi, ia tidak segan-segan menghajar umatnya apabila mereka mengingkari ketetapan-ketetapan Allah. Umatnya loh. Kalau bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal dia, memang seharusnya saudara. Tapi umatnya. Artinya begini, Allah tidak menyayangkan umat pilihannya jika mereka tidak taat, ya, mereka tidak dengar-dengaran kepadanya, dia akan hajar itu. Dia akan hukum. Dia akan murkai. Itu keadilan Allah. Di sisi lain, ia akan memberkati kehidupan umatnya jika mereka berlaku setia. Khususnya terhadap perjanjian Allah. Nah, dalam ikatan perjanjian ini saudara, Allah dengan Israel itu betul-betul terikat oleh sebuah covenant. Di dalam ikatan itu ada konsekuensi logisnya yang harus diterima oleh bangsa Israel. Tadi ya, berkat dan kutuk. Itu konsekuensi logis. Nah, di dalam pasal yang ke-28 ayat 15 dan seterusnya ini saudara. Ini berbicara tentang kutuk yang diterima oleh bangsa Israel. Lihat saudara, tentang apa saudara? Saya ada beberapa catatan ya. Yang pertama tentang wabah penyakit. Wabah penyakit akan melanda seluruh Israel. Itu ayat 20, 24, ya, 27, 35, 38 sampai 40. Penyakitnya apa saudara? Sampar, batuk kering, demam kepialu. Ya, demam kepialu itu demam yang sangat-sangat tidak bisa merasakan apapun. Selain betul-betul demamnya itu demam tinggi gitu. Sakit radang. Barah Mesir akan menimpa mereka. Coba bayangkan. Allah sampai mengizinkan barah yang harusnya menjadi bagian bangsa Mesir itu
ditimpakan kepada umat pilihannya. Belum lagi Borok, ya, Kudis, ya, dan macam-macam, saudara. Wabah penyakit ini akan melanda hasil bumi mereka. Seperti apa? Menghasilkan apa? Kekeringan, hama, penyakit yang membuat mereka tidak bisa panen gandum. Ini gak main-main, saudara. Ya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kutuknya apa? Mengalami kekalahan dalam perang. Ayat 25 kalau saudara baca itu. Sampai 26, 28, 29. Ya. Mereka akan terpukul kalah oleh para musuhnya. Ya. 7 langkah mereka akan lari dari hadapan mereka. Terbirit-birit. Dan ini akan menjadi kengerian bagi segala kerajaan. Melihat bangsa Israel yang dikutuk Tuhan, yang dihukum Tuhan, itu orang-orang atau bangsa lain tuh ngeri melihatnya, saudara. Sampai seperti itu. Ya. Bahkan dikatakan mayat-mayat mereka akan menjadi makanan binatang. Belum lagi akan banyak orang menjadi gila, buta, hilang akal, saudara. Akan diperas orang, dirampasi dan sebagainya. Ngeri kan, saudara? Allah nggak main-main. Semuanya dituangkan di dalam firman-Nya. Konsekuensi atas pelanggaran ikatan janji itu menghasilkan kutuk yang luar biasa. Saya bacanya saja ngeri, saudara. Ya, saya membacanya saja ngeri. Apalagi mengalami kutuk ini. Lagi masih ada, saudara. Ya, ayat 30 sampai 34 itu. Bicara tentang apa? Mengalami penghinaan dari bangsa-bangsa lain. Tadi sakit penyakit sudah, kekalahan sudah. Ditambah dihinakan oleh bangsa-bangsa lain. Orang lain atau bangsa lain akan meniduri orang-orang yang sedang bertunangan. Coba bayangkan tuh. Kalau kita baca seterusnya, orang yang sudah bersiap-siap mendapatkan berkat perkawinan tiba-tiba dijarah oleh bangsa lain. Ini akibat mereka tidak menepati firman Allah. Ya. Mereka bercocok tanam membuat kebun anggur, tapi yang mengecap hasilnya orang lain. Belum lagi anak-anak laki-laki mereka, anak-anak perempuan mereka diserahkan kepada bangsa lain. Dijadikan apa? Budak. Loh, ini kan kutuk Mesir kembali kepada mereka. Sekali lagi, saudara. Ini memilukan memang. Menyedihkan. Ya. Ini tragis. Tetapi ini bentuk kasih sayangnya Tuhan kepada mereka. Supaya mereka tidak mengalami hal itu. Kalau kita belajar, kita baca, yaitu diterapkan dalam diri kita. Supaya kita tidak mengalami hal seperti itu. Ayo, dengarkanlah firman Allah. Renungkan firman Allah. Dan lakukan apa yang jadi perintahnya. Lagi ya, saudara, tentang kutuk. Bagian yang keempat nih, kutuknya nih. Bukan hanya sakit penyakit. Ya, bukan hanya kalah perang. Bukan hanya dihinakan oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi, saudara, mereka akan menjadi tawanan bangsa-bangsa yang keji dan kejam. Lihat nih. Saudara catat aja ya. Di dalam ayat yang ke-36 sampai 37. Dan ayat yang ke-42. Bangsa Israel ini akan menjadi budak lagi. Coba dikembalikan pada posisi semula sebelum mereka keluar dari Mesir, yaitu budak. Budak di Mesir, posisinya akan dikembalikan pada orang yang tidak mau taat setia kepada firman Allah. Nah, saudara, kutuk yang kelima sekarang. Ya. Derajat Israel sebagai bangsa pilihan akan direndahkan Allah di hadapan para pendatang. Coba, Allah dengan kasih mengangkat bangsa ini menjadi umat pilihannya. Dengan ketetapan yang teguh Allah mengangkat mereka, memberkati mereka, mengentaskan mereka dari posisi budak. Begitu mereka dikasih firman, diberikan hukum-hukum dan mereka tidak taat,
mereka akan dikembalikan kepada posisi semula itu budak. Dan lebih daripada itu, derajat mereka akan dikembalikan untuk menjadi sebuah kehinaan. Direndahkan. Kekayaan mereka akan menjadi milik bangsa-bangsa. Yang lebih menyakitkan, para pendatang itu akan lebih makmur daripada bangsa Israel. Israel semakin melarat, tapi pendatang akan semakin diberkati. Bayangin tuh. Jika bangsa Israel menolak bertobat, maka kutukan Allah ini akan memusnahkan keberadaan mereka sebagai bangsa. Ayo, satu peringatan yang keras ini saudara, kita baca ya saudara. Allah tidak main-main. Kalau mereka tidak bertobat, maka status sebagai bangsa pilihan akan dihabiskan. Dan memusnahkan mereka dari muka bumi ini. Ayat 45 dan 26. Segala kutuk ini akan datang ke atasmu, memburu engkau, dan mencapai engkau. Sampai engkau punah. Kata punah itu artinya apa? Gak ada lagi. Musnah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu, ayat 46, akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Kalau saudara ingat pelajaran yang pernah saya sampaikan, mujizat Allah itu menandai dua hal. Yang pertama, mujizat yang membuat heran dan itu melepaskan, memberkati. Ya. Tapi mujizat itu juga menandakan apa? Yang menggentarkan, menakutkan. Mujizat keluarnya bangsa Israel di Mesir di satu sisi membuat bangsa Israel bersuka cita. Tapi bagi bangsa Mesir itu penderitaan yang luar biasa. Nah, konsekuensi logisnya kalau kita menjadi umat pilihan, mau tidak mau kita harus taat kepada Allah. Kalau tidak taat, kutuk akan melampaui kita. Dan terbukti saudara, Allah kepada bangsa Israel pada zaman raja-raja, sampai dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Israel itu diserakkan, saudara. Saudara catat garis bawah ya, ayat 64 ya, menyerakkan bangsa Israel ke antara segala bangsa. Nanti akan digenapi Allah. Penyerakan Israel terjadi beberapa kali, saudara, sepanjang sejarah mereka. Saya kasih bukti ya. Yang pertama, mereka pernah ditawan ke Asyur. Itu tahun 722 sebelum Masehi. Bangsa kerajaan utara, 10 suku itu dibuang ke Asyur. Yang 2 suku di selatan nggak mau belajar dari itu. Mereka justru makin menjadi-jadi. Maka orang Babel menawan mereka tahun 586. Kalau yang di atas 10 suku tahun 722. Ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Itu perjanjian lama. Lalu orang Yunani, ya, orang-orang yang membuat ekspansi, ya, mereka datang ke Alexandria, ke Mesir, ya, abad yang ke-33 sebelum Masehi itu juga berimbas kepada bangsa Israel. Dan lebih sekarang, dalam perjanjian baru saudara, tahun 70 Masehi, Titus jenderal dari Roma itu datang ke Yerusalem. Untuk apa? Memusnahkan kota Yerusalem dan menjungkir balikkan bait suci. Ini penggenapan kutuk kepada bangsa Israel yang tidak taat dan setia. Pertanyaan buat kita semuanya. Ini pelajaran buat saudara dan saya. Ayo, sebagai bangsa pilihan diikat oleh perjanjian, ada konsekuensi logisnya. Taat setia, dapat berkat. Tidak taat dan setia, kutuk. Saudara pilih yang mana? Saya anjurkan, saudara pilih yang berkat. Taat setialah kepada Tuhan, maka segala berkat yang dijanjikan Allah digenapi dalam kehidupanmu. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pelajaran pada malam hari ini. Kami sungguh sangat diingatkan oleh Tuhan. Dan ini penting bagi kami. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita semuanya diingatkan, jangan sampai kutuk datang kepada kehidupanmu. Tapi supaya berkat datang ke dalam hidupmu, maka engkau harus taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk peringatan-peringatanmu. Terima kasih untuk pembelajaran pada malam hari ini. Kami percaya
Tuhan juga merindukan anak-anaknya diberkati. Tuhan merindukan anak-anaknya dilepaskan dari kutuk itu. Oleh sebab itu Tuhan selalu berkata, dengarkanlah, taatlah, setialah. Maka berkat akan menjadi bagian kita semuanya. Dan bukan kutuk. Berkati anak-anakmu, berkati keluarga demi keluarga, berkati generasi muda, generasi Yeremia, berkati gereja-gerejamu, berkati kami semua ya Tuhan. Apa yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil sebab kami melakukan firman Allah. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati terima berkat yang daripadamu. Kekasih kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.